الحمد لله الذي أمرنا بالإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبعدنا عن النيران، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في كل حين وآوان من يومنا هذا إلى آخر الزمان. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia ini, Al-Fakir mengingatkan diri Al-Fakir sendiri dan kita seluruhnya umat Islam untuk kembali memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita memakai baju yang baru, seringkali kita memakai barang yang baru tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak diperbolehkan, namun sayangnya tatkala Allah yang memerintahkan, tatkala Rasulullah yang menganjurkan, malah kita tidak kerjakan. Seringkali hal-hal seperti itu kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri. Kita sering bangga dengan makhluk Allah yang lain. Kita jalan bersama seorang pejabat, kita diundang bersama seorang pejabat, kita makan bersama dengan pejabat. Dengan bangganya kita posting di media sosial, dengan senangnya kita sebarkan dan kita beritahukan saudara-saudara kita yang lain. Itu adalah ekspresi kesenangan kita. Namun sayangnya ketika kita sedang mau bersimpuh kepada Allah, kita seenaknya, kita datang terlambat, kita tidak memiliki persiapan, dan rasa-rasanya kita tidak senang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya kita kurang bahagia tatkala ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesumpekan, ketidaksenangan terlihat. Bahkan setelah selesai sholat terlihat kesenangan, seakan-akan beban itu sudah selesai. Ini adalah hal yang perlu kita introspeksi, hal yang perlu kita perbaiki di awal tahun bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kedepannya keadaan kita diperbaiki dengan keadaan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain salat yang harus kita jaga betul dan tidak boleh kita tawar-tawar untuk kita, keluarga kita, semua orang-orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya.
setelah ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan, tidak ada yang lebih manfaat. Banyak hal yang bermanfaat, tetapi tidak ada yang lebih bermanfaat di zaman ini dari 3 hal. Dan ketahuilah saudaraku sekalian, bahwa semua di dunia ini ada yang mengaturnya. Cuaca tidak dingin dengan sendirinya, dia tidak panas dengan sendirinya. Keadaan tidak berubah dengan sendirinya. Ada yang mengatur dan memerintahkannya. Alam tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda yang Allah dan Rasulnya beritakan menjelang hari kiamat ini, tanda-tandanya sudah diperlihatkan oleh Allah. Dan jangan sekedar dibaca fenomena alam, karena alam tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang akhir zaman ini, apa yang harus diperhatikan? La anfa'a lil insan fi hadha zaman ala 3 khisal. As-Sayyid Asy-Syarif Zain bin Ibrahim, beliau mengatakan tidak ada yang lebih penting bagi umat saat ini selain apa yang Allah Ta'ala wajibkan dari 3 hal. Yang pertama, as-sadaqatu fis sirri wal ijhar, bersedekah, dan itulah yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Faqra'u in syi'tum, silahkan baca ayat Allah di dalam surah Al-Munafiqun. Di ayat terakhir Allah berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolong akhirkan, tunda kematian saya, berikan waktu sebentar saja. Dan yang akan dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dan menginginkan kesempatan hidup adalah bersedekah. Kita sering menutup-nutupi sedekah demi syahwat dan keinginan kita. Seakan-akan uang itu akan hilang, harta akan habis. Padahal harta yang kita sedekahkan justru itulah yang akan kekal. Itulah yang akan menjadi tabungan kita. Sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum pernah tidak diberikan harta rampasan perang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salah seorang dari oknum Ansar, beliau mengatakan, kenapa tatkala kaum muhajirin datang ke kota Madinah, kami bantu. Mereka yang tidak memiliki istri, kami yang memiliki istri lebih dari 1 akan kami ceraikan dan kami berikan kepada mereka. Harta kami akan kami berikan separuhnya kepada mereka. Namun kenapa sekarang di saat memiliki dan mendapatkan harta rampasan perang, kenapa kita tidak diberi? Kenapa kaum muhajirin diberikan oleh Rasulullah dan kami tidak mendapatkan jatah apa-apa? Sampailah kabar ini ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wajah yang kesal, dengan amarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua kaum Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum Ansar, kenapa ada yang berkata seperti itu? Kenapa ada yang berpendapat seperti itu? Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan harta kepada kalian kaum Ansar karena kalian dari dulu adalah orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang memiliki tangan di atas. Aku tidak mau kalian pindah posisi menjadi tangan yang di bawah meminta-minta. Aku tidak mau derajat kalian turun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan aku tidak ingin membagi kalian,
Tetapi kaum Ansar sudah berkecukupan. Kaum Ansar memiliki banyak harta, dan derajat kaum Ansar tidak boleh turun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering didatangi oleh orang dengan berbagai macam investasi dan kita percaya. Tetapi kita kurang percaya jika kita investasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waluzumul istighfar, selalu meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menyalahkan Allah, tetapi dengan hati kita mungkin tidak berani kita ucapkan. Seringkali kita tidak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Mohonlah ampun kepada Allah. Dosa begitu banyak, mata kita dosanya banyaknya luar biasa. Belum telinga kita, belum lisan kita, belum tangan kita mengetik hal-hal yang tidak penting, bahkan menimbulkan fitnah di media sosial. Belum hati kita. Berapa banyak yang harus kita tanggung, dosa berapa banyak yang harus kita pikul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering beristighfar, mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Rasulullah memohon ampun 100 kali di dalam satu hari, dalam riwayat lain 70 kali, berapa kita? Sudah berapa istighfar yang kita ucapkan kepada Allah? Bahkan terkadang istighfar kita main-main. Kita memegang tasbih, hati kita berjalan, pikiran kita melayang, mulut kita mengucapkan istighfar. Jika ada orang yang meminta maaf kepada kita dengan mulutnya, kemudian matanya entah kemana, hati dan pikirannya entah kemana, dia meminta maaf kepada kita, bukankah kita anggap maafnya itu sebuah pelecehan? Bukankah permintaan maafnya itu sebuah kesalahan? Maka ada seorang ulama mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Permohonan maaf kita, permintaan ampun kita kepada Allah, itu sejatinya masih harus dimintakan ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa kathratus salah ala sayyidil akhyar. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, wahai saudaraku, sangat sayang dengan kita. Hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang ringan, kemudian kita diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amat menyesal bagi orang-orang yang sudah tahu tapi dia tidak melakukannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dan ini tersebut di dalam Sahihul Bukhari, di akhir hadis Sahihul Bukhari. Dua kalimat yang begitu ringan di lisan, tetapi memiliki bobot yang begitu berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci oleh setan, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Apakah lisan kita letih, lemah untuk mengucapkan itu? Apakah kita berat untuk mengucapkan itu? Dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kekhususan untuk Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dijadikan Tuhan oleh umatnya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikultuskan menjadi Tuhan oleh umatnya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka dari itu
redaksi salawat Allahumma ya Allah salli ala Muhammad, berikanlah salawat, keselamatan, kesejahteraan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi seperti ini tidak akan pernah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan. Dan kita semuanya harus tahu bahwa setiap kebaikan yang kita terima saat ini, kita sebagai guru yang dihormati oleh muridnya, orang tua yang dihormati oleh anaknya, anak yang harus hormat kepada orang tuanya, anak yatim yang disayang oleh warganya, orang miskin yang disantuni oleh yang kayanya, yang lemah dibantu oleh orang-orang kuatnya. Semua itu adalah ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terasa seakan-akan mungkin beliau tidak berjasa, padahal kalau kita hidup di zaman beliau, anak perempuan dikubur tidak memiliki harga, tidak memiliki nilai. Perempuan dilecehkan, orang miskin dimarginalkan, dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang kemudian diangkat berkat ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu beliau hijrah agar tidak dakwah. Beliau gampang memikirkan diri sendiri, gampang, mudah bagi beliau. Untuk apa? Beliau harus berjalan, beliau harus dibunuh, diintimidasi, dikejar. Untuk apa? Ketampanan ada dalam diri beliau, kesalahan ada, kesalehan ada dalam diri beliau, semua kebaikan ada dalam diri beliau. Untuk apa? Kalau tidak memikirkan umatnya. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada beliau, bukan mengkultuskan, tapi bersolawat. Ketika kita tidak menerimanya, maka sama saja dengan iblis yang menolak perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam dengan alasan yang masuk akal. Aku hanya akan sujud kepada Allah, aku tidak akan sujud kepada selain Allah. Ini adalah alasan yang sangat logik. Artinya, walaupun yang memerintahkan Allah, kalau untuk sujud kepada selain Allah saya tidak mau. Namun apa akhirnya yang diterima oleh iblis? Wa inna la'nati ila yaumiddin. Kata Allah, dan laknat saya untukmu iblis sampai hari kiamat. Tidak akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersolawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ganjaran yang begitu luar biasa. Maka jangan ditinggalkan. Anda ingin mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, silahkan. Anda ingin mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, silahkan. Dan itu bukan menjadi ruang untuk perpecahan. Kita seringkali dihadapkan dalam sesuatu hal yang sangat amat tidak penting, yang kemudian menjadi pemicu perpecahan di antara kita semua. Mudah-mudahan di awal tahun baru Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kita kenikmatan yang lebih baik lagi, keadaan yang lebih baik lagi, dan kita semuanya mendapatkan kedekatan dan kelezatan tatkala kita ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qulu qawli hadha
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمرنا وأمركم أمرا عميما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ما هم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واقنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين، وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين وبسائر أنحاء العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.